Sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dengan program Ngobrol dengan Penulis di saluran Satu Pena. Kita mendatangkan para penulis yang inspiratif, yang berprestasi, yang ceritanya layak kita dengarkan. Setiap bulan ada 2 tokoh yang kita kemukakan, dan kali ini adalah seorang yang sangat istimewa. Dia sebenarnya kawan saya sejak lama ya, bahkan sudah lama sekali ya kita tampilkan sekarang karena terakhir-terakhir ini hidupnya udah diserahkan ke dalam kepada budaya, udah kafah dia hijrah ke budaya. Segala macam kegiatan budaya dilakukan oleh Ima, kayaknya dia sudah menemukan jalan hidup yang mantap gitu ya. Saya memanggilnya Ima, tetapi nama panjangnya adalah Halimah Munawir. Kita temui beliau. Selamat sore, Halimah. Ya, selamat sore. Apa kabar? Salam semuanya. Kabar baik udah. Oh, manggilnya Unda nih tetap ya. Eh, sorry. Gue Nggak manggil. apa-apa. Manggilnya apa aja ya. Oke, Eh, ya selamat sore semuanya. Salam dari saya, Halimah Munawir. Nah, seperti tadi saya sudah mengatakan, Halimah ini adalah seorang penulis ya. Dia mengawali karirnya dari menulis di surat kabar berbahasa Cina ya, Ima ya, Iya, Harian Indonesia ya. Harian Indonesia. Kemudian dia juga kuliah di Driakara, jurusan filsafat. Tetapi jurusan filsafat kuliahnya itu tidak mempengaruhi hidupnya, dia tetap istiqomah dengan kalimatnya yang lama gitu ya. Tidak tidak banyak pengaruhnya. Nah, lalu setelah selesai kerja di media berbahasa Cina itu, Halimah aktif menulis novel. Sampai sekarang kalau tidak salah itu ada 6 judul novelnya ya. Yang terakhir adalah Patmi ya. Ini bukunya ini barangkali ini akan banyak porsi dalam wawancara kali ini kita tanya-tanya Halimah bagaimana proses kreatifnya. Satu lagi bahwa yang menunjukkan dia kafah dalam budaya, Halimah itu mempunyai rumah budaya ya, namanya Rumah Budaya Halimah kalau tidak salah. Nanti kita tanya. HMA. HMA, singkatan Halimah Munawir Anwar ya, kalau tidak salah ya. Sama dengan nomor belakang mobilnya ya, Semua HMA. HMA. Jadi Halimah ini sultan sebenarnya kan ya. Dia sultan Wish. di Gak Sumber lah. Daya di Puncak, mobilnya HMA, semua serba HMA. Kita temui ya, kita wawancara ngobrol-ngobrol dengan Halimah, ngobrol santai. Nah, saya sudah didampingi oleh Amel ini. Amel sudah kembali. Amel ini Hai. juga orang super sibuk sama Wah, ya. oke. Oke, Selamat. boleh Amel memulainya. Oke, terima kasih Abang John. Prolognya sudah banyak dihantarkan oleh Abang John. Sebetulnya saya mau membuka dengan sebuah pantun yang saya baru buat beberapa menit yang lalu. Oke, pergi ke Bali bersama si Beli. Di jalan pulang mampir ke Pati. Cakep. Satu Pena TV hadir kembali bersama Halimah Cakep. Munawir yang menawan hati. Yeay. Oke. Makasih. Cakep, cakep. Cakep. Sebagaimana narasumber kita pada episode kali ini, seorang wanita luar biasa, panutan saya juga sebetulnya, dan super modis, dan saya suka warna lipstiknya by the way pada episode kita hari ini. Mbak, saya manggilnya Kak Halimah sebetulnya. Kak Halimah, Abang John saya izin mengawali dengan sebuah pertanyaan. Kak Halimah saya ingin mengenal lebih jauh sebetulnya, dan rasa-rasanya sahabat Satu Pena juga ingin mengenal lebih jauh. Eh, Bagaimana sih seorang Halimah Munawir kecil? Kalau sekarang kan kita mengenalnya seperti Abang John bilang, seorang sultan begitu ya, yang walaupun orangnya itu rendah hati, tapi kalau kita lihat atribut yang menyertainya tidak bisa dipungkiri juga bahwa seorang Halimah Munawir juga seorang yang sudah secara financial stable begitu ya. Tapi seorang Halimah Munawir kecil itu seperti apa sih karakternya, hidup di lingkungan seperti apa? Saya lahir di Cirebon itu hanya sampai 3 tahun di sana. Lalu orang tua saya yang memang kebetulan wira swasta
di bidang perbengkelan, lalu hijrah ke Jakarta. Dan sejak usia 3 tahun itulah saya hijrah ke Jakarta. Dan saya memang sejak kecil itu sangat suka dengan hal-hal yang tentang budaya ya. Tentang budaya saya saya sangat suka. Juga ketika saya sudah beranjak dewasa, remaja lah ya, SMA ya, saya SMA, saya bergabung dengan salah satu teater yang ada di di tim, yaitu dulu di tim itu ada yang namanya Radio ARH ya. Di zaman-zaman saya masih belia, lalu saya Arif Rahman masuk, Hakim ya. iya, saya masuk di situ. Lalu ada perkumpulan yang namanya Teater Bengkel, kalau nggak salah Bella, dan saya salah satu pengurusnya, yaitu saya sebagai bendahara di sana. Nah, ya itulah saya masuk teater, lalu saya juga ketika SMA sebetulnya juga saya latihan tari di salah satu sanggar sahabat saya, Ita, memang kebetulan dekat dengan sekolah saya. Saya memang orangnya nggak mau diam gitu ya, padahal iya, tidak tidak di antara saudara-saudara saya itu mereka orang-orang serius ya. Artinya ada yang tekun di bidang perpajakan, kakak saya ada yang tekun di bidang medis gitu kan. Tapi kalau saya justru nyeleneh ke bidang seni dan budaya. Sehingga ketika SMA pun saya sebagai ketua seni dan budaya, dari situ saya banyak belajar dari Didi Petet. Didi Petet itu almarhum dulu adalah guru saya ketika di SMA. Nah, beliau pula lah yang mengajak saya suruh ikut ke Bella, ke Radio ARH. Kita potong sedikit ya. Apa Iya. yang membuat Halimah berbeda menekuni budaya sedangkan keluarga yang lain tidak ada yang bersentuhan dengan budaya? Apakah ada orang bawa menarik-narik atau dulu patah hati gitu nggak mau belajar akuntansi atau matematika, maunya ya. Atau mana ceritanya? Ya, saya memang sih tidak dapat dipungkiri, saya mulai suka dengan syair atau puisi itu memang ketika patah hati ya, nggak patah hati. Saya bukan orang yang suka patah hati. Artinya saya menjalin hubungan dengan seseorang waktu SMA biasalah cinta monyet ya. Cuman karena kita punya prinsip yang beda. Saya walaupun saya bukan anak seorang kiai, tapi orang tua saya berpesan iman adalah harus tertanam dalam dirimu. Ketika itu memang kita beda agama dan akhirnya kita pisah, dan itu memang menyakitkan. Sehingga saya suka nulis tuh kalau malam. Kalau malam tuh suka menulis puisi. Ada di buku saya, di buku puisi, antologi puisi saya pertama sekali itu ada puisi, itu adalah puisi-puisi saya yang cengeng sekali, yang memang awal-awal saya yang membuatnya dari putusnya hubungan saya dengan cinta pertama saya. Artinya Halimah berterima kasih pada pemuda itu ya. Wah. Kalau misalnya tidak ditinggal, tidak berpisah kan, mungkin Halimah sekarang jadi dokter atau jadi saya nggak suka dengan yang eksak. Saya nggak suka. Saya sukanya dengan dengan hal-hal yang sejarah, dengan berkebudayaan. Saya nggak suka yang ngejelimet gitu ya. Sehingga saya di antara keluarga saya memang agak beda gitu ya, agak beda gitu. Jadi dari situ saya suka membuat puisi-puisi di Mading. Saya ditunjuk sebagai koordinator juga untuk Mading, lalu untuk kesenian di SMA 31 saya cukup aktif
sebagai apa? Sebagai ketua seni dan budaya di SMA 31 dulu ya. Wah. Dan saya di Sampai sekarang tuh apa? masih aktif kayaknya sebagai alumni. Ya, Saya lihat banyak eh, fotonya tuh sebagai pengurus alumni 31. ya, ya kebetulan teman-teman mempercayakan saya sebagai ketua pembina Ikatan Alumni SMA 31. Alhamdulillah dapat kepercayaan seperti itu dan ini sudah berjalan hampir dibentuk 5 tahun yang lalu. Apa yang Mhm. membuat ini Halimah konsisten sejak SMA itu memilih budaya dan sampai sekarang itu tidak pindah-pindah, misalnya nggak jadi pedagang misalnya ya, nggak jadi penyanyi gitu, tetap di budaya itu. Apa pertimbangannya, Mbak? Atau bagaimana? Saya jadi penyanyi loh, penyanyi kamar mandi. Oh, Enggak, ya sama dengan saya Amel berarti. iya penyanyi kamar mandi dan saya tidak apa ya memang saya sukanya di bidang itu kali ya di bidang seni dan budaya dan saya eh, yang lebih pasti sih tidak saya merasakan bahwa kejujuran dan toleransi itu sangat tinggi di antara para seniman dan budayawan. Itu yang saya suka. Tidak gosip-gosip agak jarang ya. Jadi yang kita pikirkan, yang kita dialogkan adalah bagaimana konsistennya ini budaya tetap berakar di bumi kita dipijak gitu seperti itu mungkin ya. Itu saya nyaman saja di ruang lingkup seni dan budaya komunitasnya juga. Mungkin bisa dilihat ya, saya itu kawannya itu rata-rata laki-laki dan seniman. Nah, itulah karena saya merasa nyaman. Artinya tidak ada bicara masalah gosip-gosip, tidak ada harus saya memakai branded atau apa ya. Jadi ya enak saja gitu. Dan saya juga apa di kepala saya juga ya ya seni dan budaya ada yang adanya seni dan budaya gitu aja. Ini kayaknya di kepalanya branded ini. Ah, enggak nih, ini Aku murah malah kok. lihat shawlnya tuh. Enggak, enggak. Ini kebetulan saya terus terang saya pakai branded setelah saya di protes sama anak-anak. Saya biasanya dikasih adalah ya uang apa lima hadiah untuk belikan ini belikan yang ada saya bukan buat kegiatan seni. Jadi mereka yang belikan ini semua. Anak-anak saya, suami saya udah kalau kasih mama itu jangan uang. Tapi jadi barang-barang aja pasti pakai dia. Kalau nggak dipakai dia sangat menghormati orang yang memberi gitu pasti dipakai. Jadi ya mau nggak mau saya pakai gitu. Ini adalah barang-barang hadiah. Tapi Jadi cocok. seperti ya Cocok. ya tapi seperti itulah. Uh, Nah, Mbak Kak Halimah, ini mm-mm. aku melihat Kak Halimah itu adalah formula apa ya? Formula komplit ya, aku rasa ya seorang ibu rumah tangga berhasil menjadi apa namanya, menjadi istri dan juga ibu, tapi di sisi pribadi juga balance apa kehidupannya tampak balance sekali, menjadi seorang pebisnis, tapi di sisi lain juga menjadi seorang penulis yang peduli pada kebudayaan. Itu bagaimana formula itu terbentuk sebetulnya dari tadi SMA apa ketertarikan dunia menulis lalu dunia budaya apa selanjutnya yang membentuk Kak Halimah seperti itu? Ya, saya ya sebetulnya sih perjuangan saya untuk menjadi seorang Halimah artinya tidak banyak dukungan dari keluarga. Saya mengalir begitu saja seperti air yang mengalir di dalam sungai. Dia mau kemana, itulah jalannya. Sampai mama saya, terserah kamu mau menjadi apa. Ketika apa, tadi saya harus kuliah di apa di komputer gitu, tapi ternyata saya eh, ditarik oleh almarhum Johan Effendi bahwa masuk apa filsafat saja itu adalah sebetulnya mendapat
apa ya, tidak mendapatkan izin lah ya dari orang tua katanya. Kenapa harus filsafat? Kamu mau jadi apa? Seperti apa? Bla 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 seperti itu. Saya tinggalkan tempat kuliah saya. Terus kenapa sih saya jangan salah ya, saya orang yang sangat mandiri. Jadi karena saya tidak mendapat dukungan dari keluarga saya untuk di filsafat dan saya untuk berkesenian. Untuk semuanya itu saya freelance loh. Saya freelance di beberapa media. Jadi memang medianya nggak top-top ya. Ada media Caraka, ada Spionita, ada yang terakhir memang di Harian Indonesia itu saya freelance. Kalau di Harian Indonesia saya udah diangkat sih ya, karena udah sampai dari freelance ketika kuliah pun jangan salah saya pun mandiri. Dan ingat sekali saya tuh harus bayar ujian ya, waktu itu mau ujian semester saya harus bayar. Saya belum gajian artinya tulisan saya belum dibayar. Saya minta sama kakak sepupu saya loh, yang kebetulan padahal dia sudah settle lah ya, dan rumahnya juga tidak jauh tempat saya kos, dia sudah mempunyai posisi di pemerintahan. Saya ditanya, kamu ini minta atau pinjam? Saya bilang pinjam, nanti saya bayar. Saya butuh uang sekian. Padahal itu loh ya. Artinya anak masih saudara dekat lah ya. Akhirnya itulah saya sambil freelance di beberapa media menulis, lalu saya mendapatkan honor-honor itu saya untuk kuliah dan untuk kos. Lalu saya juga mendapatkan beberapa sahabat yang saya wawancarai yang juga mendukung saya waktu itu. Ada salah satu manajer melihat kehidupan saya yang bahwa mandiri itu ada saja yang membantu saya gitu ya ketika saya wawancara. Tapi saya bukan wartawan amplop ya waktu itu. Jadi seperti itu. Setelah saya ketemu Kak Budi, itulah baru kita ketemu dengan Udajon dan kelompok studi proklamasi, dan itu sangat membuat saya lebih semangat untuk menulis. Jadi Ima, potong dikit ya. Tadi apa? kan Ima bilang dilarang orang tua kuliah di filsafat. Tapi Ima kuliah di filsafat atas anjuran Pak Johan. Mengapa berani menentang orang tua malah mengikuti Pak Johan? Mengapa sampai begitu? Biasanya orang kan ikut orang tua ya. Nah, Ima ini membelotnya keras sekali ya. Nggak aku dicap malin kundang nanti. Enggak lah, karena mereka berprinsip, sorry ya, yang filsafat ini mungkin orang tua saya agak ini filsafat itu menurut beliau itu adalah tempatnya orang-orang gila katanya. sorry katanya, dan tidak ada masa depan seperti itu. Sementara saya memang sangat suka dengan pemikiran-pemikiran yang ada, dan saya ingin dulu ya saya ingin sekali belajar tentang Bible ya, tentang Al-Quran. Waktu itu saya dikasih Bible sama Romo, salah satu Romo di Triarkara, lalu saya dikasih Al-Quran oleh Johan Effendi. Disitulah saya membaca, dan banyak jika tentang Bible itu ya itulah yang sebetulnya sudah saya menjadikan bahwa filsafat itu justru akan membuat kita lebih manusiawi, gitu ya, lebih saya sulit mengatakannya. Saya yang pasti saya lebih rendah diri, saya lebih Rendah hati kali. toleransi, rendah hati, dan Kalau rendah diri saya itu saya. dan toleransinya sangat tinggi, walaupun bahwa
kamu adalah kamu, saya adalah saya, tapi kita tetap bersahabat. Itu kali ya yang membuat saya nyaman, sehingga jangan salah kalau saya banyak juga sahabat-sahabat saya yang Chinese maupun yang tidak sepaham dengan saya, teman tetap tawadu. Itulah ajaran untuk membuktikan pada orang tua saya bahwa sebuah ilmu yang jika kita ambil dari intisarinya itu semuanya baik, dan kita ambil yang baiknya aja, tidak harus yang frontalnya, yang sesuai dengan ajaran iman gitu. Apakah Ima ada rasa penyesalan kemudian di kemudian hari sekarang setelah menekuni filsafat dan menentang tidak mengikuti orang tua itu? Apakah ada rasa penyesalan atau malah merasa memang inilah pilihan hidup Halimah gitu? Bagaimana Ima memformulasikannya hidupnya? Saya sih tidak ada penyesalan ya, artinya tidak menyesal. Kita boleh saja mempelajari berbagai ilmu ya, artinya saya tidak menyesal, cuman saya menangis saja ketika orang tua saya meninggal, saya belum selesai, dan saya belum menunjukkan siapa loh, ini loh saya, ini loh anak mami, bahwa bagaimanapun tetap di jalurnya, pada imannya, walaupun berbagai teman, sahabat, dan ilmu yang didapatnya itu adalah juga sangat kontradiktif, yang sangat ditakutkan oleh mami saya, gitu. Nggak ada penyesalan sih, jangan ya menangis saja ketika beliau itu tidak melihat saya sekarang. Saya jadi pengen nangis nih. Mau nangis dulu nggak apa-apa, ini revisi di Enggak. sini. Enggak. Nah, terus Ima, apa yang membuat Halimah mantap mengambil bidang budaya, terutama dalam kepenulisannya? Awalnya Belum saya kita membahas novel Ima ya. Jadi ya, kita mengapa masuk penulisan, bagaimana jalurnya, dan nanti bagaimana menulis novel dan puisi. saya awalnya sih saya menulis di mading ya, di mading sekolah maupun kampus. Tapi menulis di media itu adalah sebuah kebutuhan. Saya butuh uang untuk kuliah maupun untuk kos. Jadi karena saya tidak disubsidi sama orang tua yang memilih saya mengambil filsafat, sehingga saya harus menulis. Kadang-kadang saya ingat betul ya, karena saya banyak sekali menulis malam-malam ketika Romo Muji itu kita belajar tentang puisi, orang-orang suruh bikin puisi, terus saya tidur di situ. Saya tidur karena capeknya itu bekerja ya. Akhirnya ketika saya dibangunkan, untungnya saya sudah coret-coret tuh membuat puisi sebelum tidur. Jadi ketika Romo Muji meminta saya untuk baca untuk mana tulisan puisimu, saya sudah ada. Jadi seperti itu. Kenapa saya tertarik terhadap tulis menulis selain saya kebutuhan itu, waktu mulai menulis untuk fiksi itu ketika zamannya Muriati Sudibyo itu mengeluarkan Jamu. Saya bangga sekali kepada Ibu Muriati Sudibyo, luar biasa gitu ya. Waktu itu saya sudah bekerja di Harian Indonesia. Nah, di situ memang ada ruang cerpen. Sebetulnya saya di sana megang rubrik jodoh dan rubrik sukses story dari para pengusaha. Rubrik jodoh itu apa? Di situ, rubrik jodoh itu apa? Mak Comblang. Mak Comblang. Pembaca. Iya, rubrik. Zaman dulu ada gitu ya? Ada dulu. Jadi ada itu namanya, di sana saya sebagai Mbak Halimah tulisannya ya, mengasuh rubrik jodoh, konsultasi dengan Mbak Halimah, padahal saya bukan seorang psikolog, cuman karena sedikit saya hidup di antara manusia-manusia yang memang majemuk, dan ini saya jadi sering menjadi konsultan dari mereka bagaimana
dalam kehidupan mereka, sehingga saya ketika diminta oleh redaktur saya, Mbak Lima, kasih rubrik jodoh ya, kayak menarik nih. Kalau apa ada rubrik jodoh pasti ya, wih saya ini bukan seorang psikolog, tapi saya akhirnya belajar secara otodidak dari buku-buku gitu ya. Karena persoalan yang mereka kemukakan itu nggak jauh daripada cinta gitu kan. Sehingga saya oke lah saya bilang gitu, saya lanjut mengasuh rubrik jodoh gitu. Nah saya buka PO Box tuh waktu di Rawasari. Itu saya udah di Rawasari tuh ketika saya mengasih rubrik jodoh, dan saya buka PO Box dan luar biasa setiap minggu itu PO Box saya penuh sekali, dan memang pertanyaan atau konsultasi mereka itu ya seputar cinta, dan itu jarang sekali yang tentang karir ya. Tapi yang tentang putus lah, tentang begini begitu, dan mencari jodoh, ingin mencari jodoh. Nah, karena mereka waktu itu ya zamannya itu mereka untuk mencari jodoh itu susah. Nah, jadi selain konsultasi dengan Mbak Halimah, itu ada rubrik jodoh. Nah, disitulah saya jadi mak comblang gitu. Jadi mak Ada comblang. yang jadi, Halimah? Ada yang jadian? Wah, saya nggak tahu deh, saya udah lupa. Nggak tahu jadi. Pasti sudah ada jadi, karena saya beberapa kali mendapatkan surat dari mereka, terima kasih ya Mbak Halimah, kami sekarang udah bahagia, gitu kan. Ada sih mungkin ya, tapi saya kan tidak mengikuti mereka. Saya sibuk untuk mencari uang untuk hidup saya. Seperti itu. Lalu ketika ya itu kembali lagi, mengapa saya menulis fiksi. Itu ketika jamu itu sedang di ini, akhirnya saya terinspirasi untuk membuat sebuah novel tentang jamu gitu. Bukan novel, sorry, cerpen. Cerpen tentang jamu. Wah, itu teman-teman warna apa teman-teman di kantor mengatakan, luar biasa, kamu bisa buat cerpen juga katanya. Udah dilanjut, akhirnya saya dilanjut. Cuman ya karena saya tidak harus fokus juga mendidik anak-anak, saya tidak bisa menulis novel. Waktu itu hanya cerpen-cerpen saja, dan tapi saya tetap menulis cerita-cerita yang mungkin Uda John tahu bahwa saya melawan arus ketika zamannya novel pop itu, saya mengeluarkan The Sinden itu. Jadi memang aku senangnya budaya, jadi ya memang itu aku risetnya tentang budaya sinden, ya saya keluarkan budaya sinden, walaupun waktu itu acak-acakannya tulisan saya. dan mendapat bulian juga di Google. Cuman ya alhamdulillah dari bulian itu menjadi pembelajaran saya untuk lebih maju, dan alhamdulillah sekarang saya dipercaya, saya mendapatkan di buku terakhir saya itu tokoh-tokoh mau memberikan testimoni kepada novel saya. Alhamdulillah pada dari bulian, dari kritikan, itu justru bukan membuat saya down, tapi justru membuat saya lebih ingin maju, lebih ingin membuktikan bahwa saya bisa sebetulnya. Luar biasa Gitu. ini yang berikan testimoni Taufik Ismail ya, Muhammad Mahayana, Betul. Dr. Sunu Wasono, kemudian ada Dr. Haji Sanjaga Salahuddin Uno. Ini luar biasa. Yes. Ya, ini alhamdulillah. Novel Padmi yang keberapa nih yang Ima tulis? Keenam ya. Sebetulnya saya masih ada yang belum dicetak ya, novel, karena sekarang penerbit sekarang itu juga mengharuskan penulisnya itu walaupun nanti dapat royalti harus jadi marketing juga ya. Dan harus jadi marketing, bayarnya di depan. Jadi sebetulnya ini saya novel Padmi ini saya buat itu ketika banyak ruang waktu pas kita masalah pandemi ya, walaupun keluarga saya pandemi corona. Ini Padmi bukan dari ini tulisan huruf-hurufnya dari
pandemi. N-nya dibuang jadi Enggak. Patmi ini ada artinya. ada arti. Jadi itu adalah seorang perempuan tangguh ya. Jadi seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur dari kritikan Patmi yang dicetak oleh Balai Pustaka ini sesungguhnya ini adalah cetakan kedua. Cetakan pertama tadinya saya hanya untuk sudahlah untuk kalangan terbatas aja karena saya mencetak sendiri kayaknya nggak ada duit ya. Jadi ya udah deh untuk kalangan terbatas saja untuk menyambut ulang tahun saya. Sehingga saya hanya 100 eksemplar waktu itu, tapi ternyata banyak sekali yang meminta gitu ya. Dan Balai Pustaka sendiri juga ini sangat layak untuk untuk menjadi sebuah bacaan para mahasiswa yang ingin terjun di bidang wastra Nusantara maupun dalam bidang tari. Karena saya menulisnya ini seperti apa kata Kang Maman. Terima kasih sebelumnya Kang Maman telah mengkritik saya yang luar biasa. Justru atas kritikan itulah saya lebih dewasa dalam menulis Patmi. Jadi mungkin ada perbedaan antara Patmi pertama dan kedua ini. Di sini saya Kang Maman bilang ini kayak apa? Kayak ini ya kayak kamus ya. Kayak kamus karena saya memang detail sekali kalau tari. Saya dalam Patmi ini saya mungkin dari awal dulu dari Patmi ini saya menulis ini tentang wastra Nusantara. Khususnya batik dan juga tentang tari. Jadi kata Kang Maman ini memang Halimah ini orang yang berani, yang mau menulis orang lain yang belum menjamahnya gitu ya. Seperti juga dulu mungkin ya The Sinden itu orang-orang membuat novel pop, tapi saya membuat novel budaya, berbasis budaya. Ini juga untuk novel Patmi juga seperti ini. Boleh nggak Ima diceritakan gimana sih proses kreatif Halimah dalam menulis novel? Saya dibandingkan novel pertama itu Sinden sampai sekarang, apakah konsisten selalu begitu atau ada pembaruan karena banyak kritikan, masukan? Bagaimana proses kreatifnya Halimah menulis? Melalui riset yang panjang atau permenungan yang panjang atau banyak wawancara? Bagaimana Halimah? Ya, saya tentu banyak wawancara juga banyak mengamati. Terutama saya banyak mencari narasumber-narasumber itu justru dari Google maupun dari Mbah Google ya maupun dari buku-buku dan teman-teman sekitarnya. Dan kebetulan juga ada teman yang memang asli sana ya, jadi saya tanya-tanya bagaimana, dia hanya kasih poin-poin, saya kembangkan sendiri. Jadi ini bukan sebuah love story ya, bukan, tapi ini imajinasi saya saja. Saya kembangkan bagaimana ya supaya ini menarik, bagaimana supaya ini menguras air mata karena beberapa novel saya sebelumnya itu kan memang agak landai ya karena saya orang yang ingin menunjukkan bahwa di dalam bukan menunjukkan memberikan inspirasi bahwa novel-novel saya itu adalah sebuah inspirasi tidak dan masih takut untuk membuat kontradiksi ya seperti di Kidung Volendam maupun di Sucina Cinta Sungai Gangga itu saya menceritakan anak-anak muda yang mencari sosok diri untuk mencari seorang khusus ya untuk Sucina Cinta Sungai Gangga itu di mana seorang anak yang disembunyikan oleh ayahnya karena mereka pisah masing-masing karena mereka mempunyai budaya yang beda antara India dan Indonesia agak beda. Lalu karena dari ibunya itu adalah dari kasta tinggi, sementara ayahnya yang tadinya kuliah di India itu mempunyai kasta yang rendah.
sehingga ada gesekan dan ada mereka yang sudah menikah itu di situ ya, akhirnya tokoh itu bercerai lalu masing-masing bawa anak. Ayahnya menculik anaknya yang masih bayi lalu kembali ke tanah airnya, sementara yang satu masih ikut ibunya, dan ayahnya selalu mengatakan bahwa kepada anaknya itu bahwa ibunya itu sudah di surga. Anaknya yakin bahwa surga itu bukan surga di dunia fana, di surga di nirwana, tapi ini masih ada surga di dunia. Makanya dia dengan prestasinya dia itu ingin mencari ibunya, dengan mencari dia mencari bagaimana mencari ibunya itu dengan sebuah prestasi gitu. Dia mengikuti, dia tahu bahwa ibunya itu berasal dari India, makanya dia tahu bahwa dia yakin, bukan tahu, dia yakin bahwa ibunya masih hidup. Akhirnya dia dengan prestasi dia, dengan kepintaran dia ikutlah sebuah olimpiade ke India, dan mereka bertemu, cuman tidak tahu bahwa itu anak atau ibunya. Pertama, ya memang endingnya mereka bertemu. Cuma itulah, tapi saya mengajarkan di sini bahwa untuk mencapai segala sesuatunya itu perlu kerja keras, perlu pinter, perlu cerdas artinya. Jadi tidak harus dengan termenung. Kegagalan seseorang bukan berarti untuk menjadi kegagalan diri sendiri gitu loh. Jadi diri sendiri itu harus mencari bagaimana kita itu tidak gagal gitu. Jadi seperti itu dari saya tetap konsisten ya untuk novel-novel saya, walaupun tentu ini kalau Padmi berbasis wastra Nusantara dan seni tari, lalu kalau sinden untuk Volendam, untuk Cintanya Sungai Gangga dan Sahabat Langit, itu memang tentang anak muda, tapi tetap menekankan budaya bahwa kita adalah mempunyai budaya ketimuran. Seperti itu sih. Untuk kreatifnya saya menulis, di antara kesibukan saya, maaf Amel, baru saya nyambung sekarang. Kok dari kesibukan saya ada kok masih bisa menulis. Saya menulisnya itu ketika saya melihat sesuatu saya langsung tulis. Dulu sih masih pakai notes ya, tapi sekarang pakai HP udah langsung ya. Tetapi saya menjabarkannya itu setelah sholat tahajud, sholat malam. Sebelum saya menjadi seorang ibu rumah tangga, saya memberikan ruang dan waktu kepada diri saya sendiri untuk berkarya. Karena saya ingin diri saya pun harus mempunyai dedikasi, diberikan kesempatan untuk berkembang gitu. Jadi saya setelah sholat kan mereka masih tidur, setelah saya nulis, kalau lagi mood itu dalam satu hari saya bisa beberapa bab. Tapi kalau lagi mood mungkin hanya sebab saja. Nah itu saya kumpulkan tuh, karena dulu saya waktu anak-anak masih kecil saya masih bekerja untuk sebagai wanita karir, sehingga saya belum berani untuk membuat sebuah novel, hanya saya simpan saja. Karena setelah saya menulis, sholat subuh saya harus mempersiapkan anak-anak makan, karena kewajiban saya adalah anak-anak itu harus makan sebelum berangkat, harus meminum, makanya mereka masih ingat saya aja, jadi biar STMJ gitu ya, saya kasih madu, jadi kasih madu, kasih susu, jadi dia keluar dari rumah untuk sekolah tuh badan udah kenyang, udah tubuh sudah masuk nutrisi. Setelah itu saya pulang saya sebelum mempunyai supir saya antar sendiri. Saya antar sendiri mereka, kadang-kadang saya menunggu
Kadang-kadang saya pulang dulu, saya harus ke pasar membeli kebutuhan untuk dimasak. Seperti itu. Jadi saya hari ini saya belanja untuk masuk kulkas, besok subuh-subuh saya masak. Gitu. Jadi anak-anak begitu mau berangkat sekolah sudah siap makan. Jadi jangan heran kalau anak saya itu jam 6 tuh udah makan. Udah beda dengan yang lain. Saya sudah biasakan seperti itu. Jadi gitulah proses kreatif Tuh, saya. Hmm? Ima kan gini, tadi Ima Hmm. bilang novelnya udah banyak, cuma Hmm. nggak dikeluarkan, baru-baru sekarang dikeluarkan, dan masih banyak yang belum diterbitkan. Ya. Sebenarnya apa yang mendorong Halimah berani akhirnya menerbitkan? Kan lama itu disimpan kan, diperem dulu gitu kan ya, kayak telur gitu, lalu menetas gitu. Apa Kayaknya yang jawabannya membuatnya menetas? ada di depan gua deh nih. Hah? Itulah Mbak Amel, ini Mas Uda John ini Mhm. adalah orang yang pertama yang membuka hati dan pikiran saya untuk mengeluarkan novel saya. Wow. Dulu Uda John itu sebagai pengusaha cetakan ya, percetakan saya masih ingat itu ada di Otista kalau nggak salah ya, di Cipinang Pak Otista Kebun ya nanas, itu, Kebun kebun nanas selatan. Nanas. Saya datang loh ke tempat beliau. Nah, saya bilang, ini saya punya tulisan, saya pengen, saya sudah riset, ini hasil riset, tapi memang saya menulisnya itu masih acak kadul, masih ini, tapi beliau mengatakan ini bagus. Nah, itu memberikan spirit saya yang memang membutuhkan dukungan secara moral ya, bahwa wah ini orang aja kok bilang bagus kok. Kenapa aku selalu mengatakan jelek, jelek. Kenapa orang bilang bagus? Kenapa harus jelek? Akhirnya dari situ saya memberanikan diri mencari orang yang bisa merapihkan tulisan saya, karena saya kan novel itu baru pertama sekali. Jadi selama ini saya menulis cerpen-cerpen di media. Nah, akhirnya keluarlah terbentuklah itu Desinden. Nah, sebetulnya Desinden ini dulu judulnya mau apa ya, bukan Desinden, cuman ketika itu saya ketemu dengan teman dari Gramedia, GPU. Judulnya dulu bukan apa, Lekar, apa? Apa? Judulnya sebelum Desinden. Saya Hmm, lupa tuh ya pernah. Oke, Iya, selesai. aku lupa deh, aku lupa ya, udah berapa tahun soalnya. Eh, saya ketemu dengan teman Gramedia. Oh ini bagus Mbak Alima, tapi kok ini ya mau melawan arus. Kan kita sekarang lagi menerbitkan pop-pop, cuman ternyata Gramedia itu juga sebuah penerbitan yang memang ingin suka atau merawat daripada budaya Indonesia ya. Jadi beliau tertariknya di situ sehingga oke kita terbitkan. Oh, alhamdulillah sekali. Setelah diterbitkan, walaupun tidak menjadi bestseller, cuman saya beruntung. Artinya novel saya pertama dapat respon yang baik dari beberapa mahasiswa, bahkan beberapa anak sekolah SMK yang menjadikan Desinden itu sebagai acuan skripsi atau tulisan mereka. Saya lihat di Google, saya bersyukur ternyata walaupun tidak menghasilkan money, tapi menghasilkan Bangga. kebanggaan tersendiri, gitu. Amel, Seperti itu mana kali. novelnya, Amel? Nah, aduh ini seperti ini Ombud nanya ini. Mana tulisannya, mana novelnya? Buatlah satu buku sebelum minimal satu buku sebelum meninggal gitu ya. Dengan cerita Kak Halimah aku jadi eh, motivasi sebetulnya. Abang John juga kan sekarang menulis satu hari satu tulisan ya, kemarin konsisten menulis. Niatnya. Ya, Kak Halimah, sebetulnya Kak Mm-mm. Halimah kan seorang yang sudah banyak kalau kalau kita punya checklist nih, sebetulnya Kak Halimah Mm-mm. checklistnya tuh udah banyak goalsnya gitu kan. Jadi ibu baik, oke, bahkan sampai yang jam 6 pagi anak-anak sudah sarapan, sudah rapi, segala macam terpenuhi, menjadi pengusaha checklist gitu kan, menjadi seorang penulis checklist. Banyak hal yang checklistnya tuh sudah
Tapi apa sih yang belum ke Halimah? Apa sih yang masih ke Halimah kejar kasarannya gitu ya? Yang belum di checklist itu, wishlist atau mimpinya. Saya kira saya sudah bersyukur ya semuanya saya rasa apa yang saya inginkan Tuhan telah memberikan kepada saya begitu banyak ya. Saya itu makanya saya pun eh, di kenapa saya membuka rumah budaya karena saya termasuk orang yang suka seni dan budaya, tapi itu memang saya sudah banyak mendapatkan rezeki dari Allah gitu ya. Kenapa nggak bagi-bagi sih? Makanya ketika saya riset tentang itu, tentang tatanan perempuan puncak, tatanan sosial perempuan puncak, yang waktu itu saya diminta oleh salah satu guru dosen di UI, Mbak Halimah coba dong jangan buat novel saja, tapi buatlah buku ajar. Nah, saya bilang, ya dicoba deh, bisa nggak ya? Tapi aku kan orangnya memang suka tantangan kan. Akhirnya aku coba, aku riset bersama teman saya yang memang orang asli Puncak ya, namanya Bayu Pamungkas. Nah, di situ sama teman satu lagi, lupa namanya saya, karena udah lost setelah riset dia lost ya. Kalau Bayu masih berteman. Nah, di situ ternyata dari hasil riset yang saya temukan itu justru menggugah hati saya, membuat saya miris dan saya berpikiran ya, mungkin berpikir bahwa bukan sebuah buku yang diperlukan, bukan sebuah tulisan yang diperlukan untuk pada saat itu ya, untuk bagaimana orang hasil riset itu dari hasil riset itu saya berprinsip bahwa saat ini bukan yang dibutuhkan adalah sebuah buku ajar, tapi real justru di bawah. Nah, kita turun ke bawah. Kebetulan saya akhirnya waktu itu lagi booming ya masalah kawin kontrak dan itu sangat miris ketika saya riset hasilnya. Jadi ketika itu saya kebetulan ada villa yang memang jarang dipakai oleh keluarga, jarang dipakai oleh keluarga. Dan akhirnya waktu itu kenapa kalau daripada membazir ya berbulan, setahun sekali juga enggak itu villa dipakai. Di sana banyak juga villa-villa yang seperti itu gitu ya. Tapi akhirnya sudah saya pada tahun berapa ya? 2012 apa di 2011 gitu ya. Saya lupa tahunnya berapa. Saya mumpung ini nih Halimah sudah menyebut rumah budaya, kita putarkan dulu videonya ya. Yuk. Ada video kegiatan di rumah budaya. Nanti biar sampaikan komentarnya. Silakan Bayu. Selamat Bayu. Oke. Ini saya caranya bagaimana ya? Oke Bayu, makasih. Oh. Wow. Jadi kegiatan apa itu? Kok ada aja segala, Halimah? Itu mungkin yang ditampilkan itu loh Gideon lagi viral ya Gideon Tanker ya, mertuanya Raffi, papanya Gigi hadir di sana. Jadi itu jadi memang saya menginginkan itu rumah budaya sebagai tempat giat seniman dan budayawan. Yang awalnya itu dari sanggar, lalu rumah budaya, yang mana juga sebagai tempat pelatihan atau studi banding. Pernah juga kita kedatangan dari rombongan Prancis untuk studi banding di situ, untuk belajar budaya di situ. Mungkin studi banding aku nggak tahu, mungkin budaya. Nah terakhir ini saya memang ketemu dengan Kang Ismet Ruhimat itu, beliau itu memang seorang dekan di salah satu universitas yang untuk seni ya. Lalu kita kita ngobrol-ngobrol beberapa kali beliau ke rumah budaya. Akhirnya buatlah teteh ini mau diapain ini udah
bagus nih kata dia untuk sebuah acara akbar. Aku bilang apa ya? Aku sih kepengennya tuh dulu tuh mengangkat ada apa? Ada tari kolosal ya. Cuman tari kolosal itu banyak kendala sekali. Seperti kalau di Bali itu kan ada tari kecak ya. Saya kepingin tuh di Jawa Barat ada ya tari tari apa? Tari kijang. Dan saya sudah beli apa baju-bajunya gitu ya. Tapi ternyata peminatnya itu untuk tari itu setelah saya coba beberapa kali mengadakan atau tari di situ agak kurang gitu ya. Akhirnya saya ketemu kalau gitu coba bikin jazz saja. Akhirnya saya waktu ke Bromo saya melihat jazz Bromo itu luar biasa. Saya mau beli tiketnya udah sold out. Terinspirasilah saya bahwa di puncak itu di gunung kalau di Bromo bisa mengapa tidak kalau di Rumah Budaya itu sama-sama di gunung ya. Saya pikir seperti itu dan lebih dekat dengan ibu kota. Akhirnya dengan nekat saja saya udah kalau gitu kita bikin festival jazz. Nah karena kita Rumah Budaya itu berada di Jawa Barat, Pasundan, lalu memang kita itu mengangkat juga seni budaya Sunda di situ. Akhirnya saya menelurkan Pasundan Ethnic Jazz Festival yang alhamdulillah mendapat respon yang sangat baik dari para jawara jazz. Di situ ada legendaris Kang Gideon Tanker, musisi-musisi jazz, Agam Hamzah, Hari Telado, luar biasa. Saya ketika sambutan sebagai tuan rumah itu hampir menangis ya, karena mereka itu support luar biasa. Saya bilang Rumah Budaya nggak punya uang, saya bilang, tapi saya pengen mau ada di sini itu ada jazz. Udah kita dukung. Nah, mereka mendukung kita dan itu jawara jazz pada datang semua ya, termasuk penyanyinya Marcelia juga datang. Selain Gideon ada Agam Hanza, juga ada Nicholas, ada Hari Toledo. Dan itu Tolado ya. Dan yang sangat luar biasa tentu sebagai orang budayawan itu saya melihat pembukaannya yaitu yang dibawakan oleh Sakajiwa Katulistiwa. Luar biasa itu bagus sekali dan itu sayang sekali pemerintah kurang memberikan ruang untuk mereka maju gitu. Bagus sekali menurut saya dan mereka juga udah mendunia juga ya. Kang Ismet adalah salah satu orang yang gigih untuk budaya etnik itu bisa ke luar negeri. Nah itu disitulah kenapa kok jazz itu juga kan salah satu kesenian saya bilang gitu. Kan saya dibilang nggak konsisten dong, udah mengangkat budaya, kenapa juga ada jazz? Saya bilang Rumah Budaya itu adalah untuk giatnya para seniman dan budayawan, dan jazz adalah salah satu seni musik. Nah itu walaupun dia lahir di Amerika, apa salahnya kita mempelajarinya, mendengarkannya, gitu kan? Karena juga banyak juga penggemarnya jazz di Indonesia. Ada jazz Java Jazz, ada Bromo, ada ngejazz di Jogja dan di Jawa Barat. Alhamdulillah saya membuat embrio. Mudah-mudahan tahun depan bisa membuat Rumah Budaya membuat jazz yang lebih baik lagi, lebih besar lagi. Sampai konsisten kayak Jazz to Campus di Fakultas Ekonomi UI ya. Tahun kan ya. Mudah-mudahan sih, usia saya kan sudah sudah muda. Hampir 6 tahun. Apakah pergelarannya kemarin itu ada di YouTube? Gimana? Ada di TikTok, ada di YouTube, bahkan teman-teman itu yang upload ya. Saya agak sedikit gaptek, jadi saya hanya TikTokan aja. Mungkin bisa dilihat di yang pasti sih di sosmed saya ya. Itu ada di IG maupun di Facebook ya. Tapi di YouTube ada mereka masing-masing mengupload ya. Itu luar biasa karena Gideon Tanker itu dengan sukarela datang dan
bermain bersama kita gitu. Itu luar biasa membuat rumah budaya terharu. Kita lihat Kenapa? lagi ada video satu lagi tentang rumah budaya, kegiatan rumah budaya, ada orang asingnya tadi saya lihat. Bagaimana Bayu, bisa diputarkan Bayu? Sekarang lihat, kalau dilihat di angklungnya ada huruf apa? Huruf C. The first C like this. Jika saya jika saya memberikan aba-aba isi begini, nanti yang C yang dibunyikan. You just remember what you got, and then you remember what the sign. This is C. Okay. C, D, Look, C. C. say D. Yeah. D. C. C. Ya ini sebetulnya video lama ya. Oke Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Ya. Jadi itu video lama ya, itu ragam kegiatan di sana. Apa itu yang diperagakan, Imam? Ya, itu mereka ingin belajar angklung, belajar gending, belajar bagaimana pakai kain. Kan kalau orang Sunda itu kan suka pakai kain ya, berkebaya lah ya. Yang sekarang mulai digalakkan oleh pemerintah, padahal udah dari dulu itu orang-orang luar itu suka berkain kebaya. Nah, mereka dari mana Ima yang belajar ini? Ada yang dari Jepang, kebetulan mereka itu sedang tur ke Indonesia. Mereka itu ada salah satu teman saya sebagai orang tua asuh lah ya, orang tua asuh dari Pak Sukra ya. Pak Sukra. Oke. Iya, orang tua asuh itu kawan saya, orang tua asuh yang memang selalu kedatangan anak-anak asuhnya dari Prancis, dari dari Jepang, ya dari Jerman kemarin itu dari Prancis, Jerman dan nah itu datang akhirnya Pak Sukra, Bu Halimah, anak-anak biar belajar belajar seni budaya Sunda dong. Ayo mangga. Akhirnya saya ajak ke sana dan mereka belajar untuk bagaimana berkain kebaya, belajar gending, belajar angklung seperti tadi kita lihat. Dan memang saya berharap itu selalu ada di rumah budaya. Ready dong. Ada, selalu Jadi alat ada. musik yang ada di sana apa aja, Halim? Ada gending, ada apa tuh namanya tuh angklung. Terus ada juga yang gendang ya. Memang tidak sebanyak karena kita juga dalam hal ini masih mandiri, tidak sebanyak, tidak komplit tentunya ya. Tapi yang pasti ada yang bisa dipelajari di sana. Gending, angklung maupun rampak gendang gitu ya. Jadi tapi di sana juga ada galeri karena komunitas kami itu, komunitas rumah budaya itu juga mayoritas itu juga para pelukis. Jadi kita memberikan ruang galeri untuk mereka memamerkan lukisannya. Gitu, termasuk kemarin yang lukisannya Kak Dini Setia saya sempat gelar di sana. Jadi ayo dong pada datang ke rumah budaya. Seperti itu. Menarik. Kapan nih Abang John kita ke rumah budayanya Kak Halimah? Ayo ntar ya, saya jemput Abang. Kita lihat mungkin ini nanti kurban di sana. Saya di Malang. Besok saya ke Malang. Jadi, itu kalau misalnya orang asing datang ke sana, apakah selalu ada pelatih ya untuk misalnya berbusana Sunda, kemudian main gending dan lain-lain, itu selalu ada pelatihnya ini di situ?
Ya, saya memang di sana itu kan mengutamakannya itu mengajarkan anak-anak sekitar ya tadinya ya. Dan itu pelatihnya yang rumah budaya yang bayar. Mereka belajar gratis. Dan sampai sekarang masih ada pelatih-pelatihnya itu. Jika memang kondisional itu mereka membutuhkan pasti ada. Sudah pasti ada. Mau melukis, membuat gerabah, membuat sekarang ekoprint juga ataupun main angklung, main gending ada pelatihnya. Tapi yang memang sekarang ini karena keterbatasan dalam tanda kutip ya dana, jadi mereka hanya freelance saja. Kalau dulu memang setiap hari seminggu nggak tiap hari sih, seminggu 3 kali mereka ada di sana. Tapi sekarang nggak menurut request aja gitu karena kita belum mendapatkan sokongan dari pemerintah. Kita masih mandiri. Itu dari mana biayanya, Halimah? Rumah budaya itu 100% Mas, sendiri? iya 100% sendiri mandiri sampai Oh, sampai uang jajan gue tuh dipakai. berapa tuh budgetnya untuk sebulan? Listriknya pasti gede ya? Saya pernah dengar listriknya 20 juta atau berapa ya? Waduh, Iya. Oh, enggak sih, enggak sampai 20 juta sih. Cuman sedikit per bulan itu saya dulu mengeluarkannya itu. Ya sekitar kan ada 4 guru, ada enggak banyak sih, cuma 15-an gitu ya. Tapi lama-lama tiap bulan ya tekor juga sih. Untuk Dan Sultan nih, kalau nggak Sultan udah bangkrut kali itunya. Rumah budaya udah tutup. samping gue yang sultan kali. geser. Nah, geser. Ayo Amel dijadwalkan ke Ya, rumah budaya nih. ya Enak, kita jadwalkan ke sana. saya pernah ke sana. Mungkin ini ya, insya Allah sih pada Hari Anak Nasional saya mau launching animasi film anak. Oke. Mungkin dan juga lukisan di atas batu. Dan ada juga lomba lomba peta budaya. Itu memang ada rencana di sana. Mungkin nanti ya pas acara itu kali ya rame-rame. Ini Aku waktu colek sampingnya Amel tuh untuk Untuk jadi sponsor, Mel. Itu tuh Bergeser. sampingnya Amel. ngeliat Jadi aja ya. sponsor. Ngelihat dong. Jangan dihalangi dong, Amel. Iya betul. Nah, Halimah kan sudah 6 novel. Sementara udah berapa naskah lagi yang sudah siap diluncurkan? Novel masih ada 2. Kalau untuk puisi, antologi puisi itu saya udah ada antologi puisi 1, keduanya Akar, ketiganya Bayang Firdaus. Nah, keempatnya ini aku belum keluarkan nih untuk tulisan antologi puisinya. Tapi untuk bersama teman-teman sudah banyak saya ikut bergabung dengan teman-teman membuat antologi puisi bersama. Jadi saya bukan hanya novel yang saya buat, tapi juga ada antologi puisi. Luar biasa ya, Amel. Waktu kita sudah hampir habis. Gimana kalau kita minta Halimah baca puisi, Amel? Setuju. Kita tutup obrolan yang luar biasa seru ini dengan puisi dari Kak Halimah. Ini saya sebetulnya nggak siap ya baca puisi. Cuman ada di buku Patmi ini saya setiap buku saya selalu siapkan puisi. Dan mungkin saya separuh aja ya. Ini ada puisi yang berjudul Lampong Wader, karya Halimah Munawir. Diiringi nyanyian tonggeret, gerak-gerik di ritmis tubuhmu melenggak-lenggok di atas tapak nan kuat dalam menyusuri indahnya sungai. Gemulai tanganmu memetik lompong-lompong wader dengan sigap.
menyimpannya dalam keranjang di punggung. Di depan tungku, berbara api kayu, bibirmu mengukir senyum. Kala aku bermain musik gendang, dandang, menunggu, tak sabar, lompong, wader. Keharuman lodeh lompong menghias di atas sepiring nasi yang telah menanti. Kala itu, engkau pun mengajak berjinjit-jinjit di antara air sungai mengalir dengan sing-singkan lengan baju bagai seorang penari jurus 1000 tangan. Langkah bergerak ke kiri dan ke kanan. Badan memutar hingga jaringmu penuh ikan wader. Aku pun bersorak-sorak. Hore, hore. Sudah sepotong aja ya. Gelap di sini, aku terbata-bata bacanya. Iya, dan agak berbeda ya dengan ini. Iya, karena Ada versi sedikit versi berbeda barangkali itu ya. karena gelap ya, dan aku Oke. nggak terbaca. Jadi improvisasi aja. Terima kasih, terima kasih. Tapi Baik. keren. Keren banget Kak Halimah, luar biasa, obrolan yang luar biasa hangat dengan seorang Halimah Munawir. Terima Semoga kasih. banyak hal positif yang bisa kita ambil, banyak inspirasi yang kita serap dalam obrolan kita pada episode kali Iya. ini. Tadi saya Iya. membuka dengan pantun Kak Halimah, Abang John. Saya mau menutup dengan pantun sebelum nanti ditutup juga oleh Abang John. Oke. Ke pasar Minggu membeli manggis, di jalan pulang makan kue lapis. Halimah Munawir cantik nan modis, peduli budaya dan piawai menulis. Wah, Sukses cakep. Halimah Munawir. Makasih, tersanjung sekali aku, Amel. Wow, Anda yang di-share Amel puisinya, pantunnya nanti ke Pantun. Halimah. Boleh. Iya, kirim dong. Aku Kreator minta Club kritiknya ya, ya untuk lebih maju. Siap dong. Oke, Kak Halimah, terima kasih banyak Abang John. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Halimah, terima kasih Amel. Dan kita jumpa lagi di Satu Pena TV, tentunya dengan episode yang tidak kalah menarik dengan kreator-kreator, penulis, dan seniman luar biasa lainnya. Akhir kata, sehat selalu. Sampai jumpa. Salam Satu Pena. Salam Halimah Munawir. Ditunggu kritikannya ya. Oke. Makasih.